Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini saya akan membahas secara khusus tentang linear layout. Jadi yang sebelumnya kita sudah belajar membuat constraint layout. Materi kali ini saya akan membahas secara khusus tentang linear layout. Nah, sebelum memulai praktikum ini, syaratnya adalah yang pertama, pastikan BlueStack-nya sudah dalam keadaan aktif terlebih dahulu. BlueStack ini akan digunakan sebagai emulator dari emulator yang akan menjadi output dari Android Studio. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan aktif, baru kita open Android Studio, dan langkah pertama adalah membuat project baru. Start a new Android Studio project. Seperti biasa, template yang akan kita gunakan adalah empty activity. Next. Kemudian tentukan nama dari aplikasinya. Saya beri nama project linear, dan tentukan sendiri nama package yang diinginkan dan juga lokasi dari saya beri nama project linear layout. Oke, kemudian tentukan lokasi dari penyimpanan dan bahasa pemrograman yang diinginkan. Ada dua, Kotlin dan Java. Pada kesempatan ini yang akan kita gunakan adalah bahasa Java. Oke, kalau semua sudah, akhiri dengan mengklik button finish. Baik, sambil menunggu proses pembuatan project baru, saya akan bicara sedikit tentang linear layout. Definisi sederhananya dari linear layout, saya buat keywordnya menjadi garis lurus, ya. Linear layout identik bisa dikatakan dengan garis lurus. Jadi bentuknya sendiri, nanti layoutnya sendiri hanya ada dua pilihan garis lurus, ada yang horizontal dan vertikal. Jadi sangat mudah sekali untuk digunakan dan dipahami. Jadi untuk linear layout, tentukan terlebih dahulu maunya tersusun secara vertikal dari atas ke bawah, atau ingin komponennya disusun dari seperti garis lurus dari kiri ke kanan. Jadi pilihannya hanya ada dua, vertikal atau horizontal. Oke, ini kelihatannya sudah siap, dan nanti output dari project ini
akan ditampilkan ke dalam virtual device atau yang identik dengan BlueStack. Oke, oke, udah siap. Nah, saya ingatkan kembali. Jadi untuk beberapa materi selanjutnya kita akan banyak sekali mengerjakan pada foldernya Java di bagian ini, dan yang kedua di bagian resources, sumber daya. Nah, di bagian resources ini, di bagian layout. Layout ini artinya tampilan. Silakan double klik activity main. Jadi selalu ada dua. Yang pertama adalah layoutnya yang diawali biasanya dengan keyword activity, dan extensionnya sendiri adalah XML, dan yang kedua adalah file Java-nya. Ya, di sini namanya adalah main activity. Jadi dua file ini menjadi satu kesatuan. Satunya adalah layoutnya, tampilan, dan yang lainnya adalah bagian kode programnya. Nah, kita masuk dulu ke bagian resource dan bagian layout main. Double klik. Nah, di sini ini saya ingatkan kembali bahwa selalu ada tiga pilihan. Bagian desain menampilkan layoutnya sendiri, bagaimana outputnya terlihat di device, atau bisa kita split antara XML dan layoutnya atau bagian kodenya. Nah, biasanya untuk linear layout kita banyak langsung bekerja di bagian code-nya, XML-nya. Nah, defaultnya sendiri constraint layout adalah default yang disediakan oleh Android Studio. Karena materi kali ini akan kita gunakan linear, ya, garis layoutnya berbentuk, ya, mengikuti garis lurus, kita ubah menjadi linear. Nah, ini tidak perlu diketik semuanya, cukup dengan memilih. Nah, kemudian juga ditutup pasangannya, beginnya adalah linear layout, sedangkan end-nya adalah slash linear layout. Oke, udah tidak banyak yang diubah. Nah, kemudian sekarang adalah seperti yang saya bilang tadi, untuk linear layout kita harus menentukan tampilannya. Nanti semua komponen itu disusun secara horizontal dari kiri ke kanan, secara horizontal seperti garis lurus, atau secara vertikal dari atas, susunannya dari atas atau ke bawah. Nah, untuk kali ini orientasinya saya pilih vertikal, ya. Jadi nanti semua komponen yang ada di dalam linear layout akan tersusun seperti garis lurus dari atas ke bawah. Nah, orientasinya sudah kita tentukan, dan kali ini saya akan memperkenalkan komponen baru di Android, button.
button tidak perlu diketik semuanya, tinggal saya pilih dan akhiri dengan menekan tombol enter. Nah, langkah pertama yang disarankan oleh Android Studio adalah menentukan width, lebar, dan tingginya. Nah, yang umum digunakan ada dua, ada wrap content dan match parent. Nah, untuk width-nya saya gunakan match parent. Sedangkan height-nya saya gunakan wrap content. Saya tutup pasangannya. Nah, match parent identik dengan ukuran dari device. Jadi lebar dari button nantinya akan mengikuti seberapa lebar dari device-nya. Jadi kalau device-nya adalah smartphone, ya nantinya lebarnya adalah selebar device smartphone. Dan bagaimana kalau targetnya adalah tablet, hasilnya juga sama, nanti lebarnya akan mengikuti lebar dari target, yaitu tablet. Dan height-nya saya tentukan adalah wrap content. Wrap content artinya mengikuti isi dan konten dari button. Nah, di sini konteksnya isi dari button adalah isi teksnya. Nah, teksnya saya isi dengan, misal sebagai contoh, saya isi dengan kalimat margin saja. Oke, kita lihat dulu di bagian desainnya apakah berhasil. Nah, ini udah terlihat. Ini sudah ada. Sudah terlihat di sini. Ini sudah ditambahkan button dengan lebarnya match parent, artinya sesuai dengan ukuran layar, dan height-nya sendiri adalah wrap content yang diartikan sebagai sesuai dengan tinggi dari tulisannya, kontennya. Kontennya adalah kalimat margin saja. Nah, kemudian ada beberapa properti lain yang biasanya ada selain width, height, text. Nah, kemudian ada juga ID. Nah, ID ini sifatnya opsional, artinya bisa ada atau bisa tidak ada. Saya ulangi, sama dengan kalau mau menampilkan rekomendasi kode program, biasanya dengan menekan tombol CTRL dan spasi. Nah, ini rekomendasinya add plus ID. Kita beri nama ID-nya dengan awalan BTN. BTN margin 1. Nah, ini nantinya ID ini yang sudah kita definisikan di awal nantinya akan digunakan di dalam kode pemrograman. Nah,
ID ini yang perlu diingat oleh si programmer karena nantinya akan digunakan lebih lanjut. Baik. Dan kemudian saya tambahkan kembali, saya tambahkan margin, layout margin. Sebagai contoh, misalnya saya gunakan 16, oke, 16 dp. Terlihat di sini diberi jarak atau istilahnya margin. Baik, saya tambahkan kembali button. Kita lihat sama seperti tadi. Saya ingin lebarnya match parent dan height-nya wrap content. Dan teksnya sama, margin saja. Kemudian saya beri margin dan ID-nya saya beri margin 2. Nah, di sini terlihat saya ulang kembali. Layout yang saya pilih adalah linear layout dan orientasinya vertikal. Dan karena vertikal, semua komponen yang ada di dalam linear layout nantinya akan disusun juga secara vertikal dari atas ke bawah. Jadi setiap komponen yang ditambahkan akan tersusun secara rapi dari atas ke bawah. Saya tambahkan lagi. Sama width dan height-nya. Kemudian saya tambahkan teksnya padding. Kemudian ID-nya saya beri ID padding 1 dan diawali dengan kata btn. Yang saya artikan sebagai button. Jadi ini adalah standarisasi yang kita tentukan sendiri. Setiap button diawali dengan btn. Jadi pada saat penulisan kode program, kalau ada kata-kata btn, ya, bisa dikatakan identik dengan button. Ini standarisasi yang saya tentukan sendiri, bukan merupakan hal yang wajib. Nah, saya tambahkan padding 16 dp. Atau saya buat lebih besar 32.
Saya tambahkan kembali button yang lain. Button match parent, wrap content, teksnya oke. Ini sudah terlihat. Margin dan padding. Jadi kali ini saya akan membuat sedikit demo apa bedanya margin dan padding. Nah, kalau terlihat margin artinya memberi jarak antara komponen yang bersangkutan dengan lingkungan luarnya. Nah, ini lingkungan luarnya, di sini device-nya. Margin memberi jarak. Nah, padding juga memberi jarak, tapi jarak yang ada di dalam kontennya. Jadi di dalam kontennya diberi jarak sebesar 32 dp. Nah, di sini terlihat bedanya antara margin dan padding, ya, jaraknya. Jadi padding lebih ke jarak eksternal, sedangkan padding lebih ke jarak internal. Saya beri kembali ID-nya. ID-nya saya beri nama btn padding 2. Oke. Saya lanjutkan kembali. Setelah itu, oh ya, saya ingatkan juga padding dan margin, kalau saya memberi padding artinya itu akan berlaku untuk top, left, top, right, dan bottom. Jadi semua left, right, top, dan bottomnya akan diberi padding sebesar 32 dp. Nah, begitu juga dengan margin. Marginnya kalau dibuat dengan margin, artinya di sini kita memberi margin pada kiri, kanan, atas, dan bawah dari komponen, memberi jarak. Baik, saya lanjutkan kembali. Saya tambahkan lagi yang lain, button kembali. Saya pilih enter. Misalnya di sini saya buat mix match parent, head-nya, wrap content. Nah, ini misalnya saya tambahkan padding, jadi bisa dijadikan kombinasi seperti ini. Saya tambahkan misalnya paddingnya 16 dp,
dan juga marginnya 16 dp, dan teksnya adalah misal margin dan padding. Nah, ini gabungan. Jadi yang di atasnya ada yang menggunakan margin saja dan ada yang menggunakan padding saja. Nah, di button berikutnya kita menggunakan padding dan margin. Nah, satu lagi, ID-nya saya beri nama ID sebagai contoh mix 1. Satu lagi, button lagi. Button tidak perlu diketik semuanya. Cukup dengan mengetikkan BAT dan memilih komponen apa yang akan kita tambahkan. Misalnya ini enter, width-nya match parent, atau width-nya saya buat wrap content, kemudian height-nya juga wrap content. Kita lihat teksnya adalah margin dan padding. Nah, ini dibuat baik width dan height-nya dua-duanya digunakan wrap content. Nah, wrap content ini artinya mengikuti isi dan konten. Jadi ukuran lebarnya mengikuti konten. Nah, di sini kontennya adalah kalimat margin dan padding. Sedangkan height-nya bagaimana? Height-nya juga sama. Height-nya mengikuti ukuran dari kontennya. Nah, sehingga outputnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian saya tambahkan padding misal 32 dp dan margin misal 16, atau misalnya bisa saya buat seperti ini. Misal topnya saya ingin margin topnya 32 dp, kemudian leftnya 16 dp, dan margin bottomnya 32 dp. Nah, sehingga output akhirnya menjadi seperti ini. Nah, satu lagi misal text view. ID-nya ya, saya lupa. ID-nya btn mix 2. Oke, text view-nya sama, saya akan buat saja dengan wrap content. Oke, wrap content, kemudian height-nya juga sama, wrap content. Nah, teks yang mau ditampilkan apa? Teksnya adalah misal tanpa padding dan margin. Beberapa atribut lain yang bisa digunakan selain margin, padding, width, height, text, ada background,
background. Oke, ini saya pilih dengan menekan tombol enter. Misal color primary dark. Oke, udah berubah, kita lihat. Kemudian untuk warna dari tulisan, misalnya saya beri warna kuning. Nah, untuk warnanya sendiri bisa kita tentukan, kita cari dulu warnanya dengan keyword HTML color codes. Codesnya nanti ada banyak, ini warnanya silakan tentukan sendiri. Misalnya saya mau ambil warna kuning, ini warnanya. Oke, udah terlihat di sini. Nah, ini komponen yang tidak ada sama sekali padding dan margin. Jadi tidak ada jarak antara komponen lainnya. Di leftnya tidak ada jarak, di kanannya juga tidak ada jarak, di topnya juga seperti itu, dan di bottomnya juga sama. Nah, di sini kenapa terlihat seolah-olah ada jarak? Jaraknya ini dibuat dari margin bottom oleh button BTN Mix 2. Nah, ini jaraknya margin bottom. Tapi untuk text view-nya sendiri tidak ada sama sekali jarak. Oke, ini layoutnya sudah selesai kita buat. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita running dan kita lihat bagaimana hasilnya di emulator. Oke, ini ada banyak ya, bisa silakan tentukan sendiri. Saya gunakan emulator BlueStack running. Dan kita akan melihat hasilnya nanti bagaimana tampilan layout yang sudah kita buat di emulator. Nah, untuk pengujiannya sendiri tidak dibatasi di emulator, boleh silakan di running di smartphone untuk lebih jelas. Proses instalasi, launching, activity, kita lihat kayaknya udah berhasil. Nah, ini sudah berhasil dengan baik. Ini terlihat hasilnya. Boleh kita ubah orientasi layarnya, bebas kalau mau diubah dari yang landscape ke vertikal ya, tidak masalah, hasilnya juga sama. Nah,
hasilnya seperti ini. Ini yang hanya margin, kemudian padding. Silakan mengambil kesimpulan sendiri apa perbedaan dari margin dan padding, dan perbedaan antara match parent dan wrap content, dan ada layout yang tanpa padding dan margin sama sekali, hasilnya seperti apa. Baik. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah kita masuk ke pembuatan kode program. Tetapi sebelumnya saya ingatkan kembali rekomendasi dari Google sendiri adalah untuk mengekstrak semua string. Nah, string-string apa saja yang kita gunakan. Nah, ini misalnya kata-kata teks margin saja. Nah, ini bisa saya ekstrak dengan cara menekan tombol Alt Enter. Nah, ada pilihan extract string resource. Nah, ini resource name-nya silakan diberi nama. Kalau tidak mau diubah, mau menggunakan default, tidak masalah. Oke. Nah, ini rekomendasi dari Google sendiri. Nah, karena di button kedua menggunakan kalimat yang sama, maka resource-nya sendiri saya samakan. Nah, pada saat proses ekstrak saya ingatkan kembali di sini. Nah, di bagian resources, sumber dayanya, di bagian value. Nah, nanti hasil ekstraknya akan berada pada file string.xml. Nah, sehingga nantinya kalau saya ingin mengubah kalimat margin saja, nah, mengubah stringnya sangat mudah sekali. Kita tinggal mengubah string yang ada di file strings.xml. Misalnya saya tambahkan dengan tanda seru seperti ini. Nah, ketika saya mengubah kalimat di button, maka semua button yang mereferensi resources ini, sumber daya ini, akan ikut juga berubah. Oke, kemudian kalau sudah, yang lain silakan diekstrak sendiri kalimat-kalimat yang lain, dan yang bisa diekstrak lagi yang lain adalah size-nya sendiri. Size marginnya seperti ini bisa saya ekstrak dengan cara yang sama dengan menekan tombol Alt dan Enter. Nah, kalau yang tadi mengekstrak string, sekarang yang diekstrak adalah dimension resources. Oke, ini saya beri nama apa ya, margin main. Oke, di sini akan bertambah satu
file dimens.xml. Nah, kalau sama ya ini, kalau beda misalnya padding, ini saya ekstrak kembali, alt enter, kita ekstrak padding underscore main. Oke, kita lihat di bagian dimens.xml nanti akan bertambah resources baru. Dan sama seperti tadi, kalau kita ingin mengubah ukuran standar dari margin dan padding activity, atau di semua activity yang mereferensi resources ini, ya posisinya ada di sini, di file dimens.xml. Oke, kalau sudah, untuk yang lainnya silakan di ekstrak sendiri. Yang diperlukan silakan diekstrak sendiri. Ya, ini yang sama, ya tidak perlu lagi diekstrak. Misalnya ya ini, ya disamakan, tidak perlu diekstrak ulang. Ya, silakan string, kemudian ukurannya dan warnanya. Oke, warnanya boleh di sini juga bisa kita ekstrak. alt enter, extract color resources, ya. Jadi selain mengekstrak string, kemudian mengekstrak dimension, kemudian ada extract color, kita beri name-nya adalah kuning. Oke, nah di mana filenya? Ada di colors.xml. Nah, ini sudah ditambahkan lagi kuning. Oke, kalau sudah, nah di sini yang akan kita kerjakan pada bagian layoutnya sudah selesai. Nah, kita masuk ke bagian kode program. Nah, pada bagian kode program saya ingin menambahkan skenario. Skenarionya adalah pada saat si pengguna apps mengklik button yang pertama, margin saja, maka akan ada pesan informasi bahwa button margin saja diklik. Ada informasi yang tampil dalam bentuk kotak pesan, message. Nah, bagaimana caranya? Ada banyak cara, ada 3 cara. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama melalui layoutnya. Jadi cara yang pertama melalui layout. Di sini di button margin pertama saya buat saya tambahkan eventnya on sebentar. On click biasa ini, oke. On click. Nah, eventnya pada saat on click, maka yang akan dieksekusi adalah metode tampil toast. Nah, di sini terlihat masih ada indikator error
ada errornya. Nah, di sini ada rekomendasi dari Android Studio, ada lampu merah. Nah, di sini yang paling baik adalah rekomendasi untuk membuat metode baru, yaitu metode tampil terus. Nah, cara yang lain boleh dengan menekan tombol Alt Enter. Nah, sama juga. Rekomendasinya tetap hal yang sama adalah membuat metode atau fungsi atau prosedur tampil tools. Ya udah, kita pilih. Klik satu kali. Oke, di sini udah. Tools, make text. Oke, kalau sudah kita isi, ada 3 di sini. Terlihat konteksnya, teksnya, dan durasi. Konteksnya kita gunakan di konteks activity ini. Kemudian teks apa yang mau ditampilkan. Teksnya adalah button misal sebagai contoh button margin saja diklik. Oke. Kemudian durasinya tidak perlu juga diketik, cukup dengan menekan tombol CTRL spasi. Nah, ada pilihan long untuk waktu yang lebih panjang, short untuk waktu yang lebih pendek. Silakan dipilih salah satu. Saya pilih short, dan jangan lupa untuk memanggil metode show. Oke, kita lihat, kita running. Oke, berhasil dengan baik. Kita lihat bagaimana kalau diklik. Oke, udah benar. Button margin saja diklik. Nah, hal yang sama saya juga implementasikan pada button yang kedua. Nah, sama seperti tadi. On click. Kita panggil nama dari metodenya tampil tools. Running kembali, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat. Oke, berhasil dengan baik. Kedua button margin 1 dan margin 2 saya beri event on click, dan nantinya akan mengeksekusi metode yang sama, yaitu metode tampil tools. Baik, kalau kita sudah berhasil menambahkan skenario yang sudah kita tentukan, yaitu pada saat diklik maka akan tampil pesan tertentu. Skenario berikutnya adalah di button padding.
Oke, di button padding skenario yang berikutnya, jadi pada saat menekan atau mengklik tombol button padding, maka akan menampilkan kalimat button padding saja diklik. Nah, tadi menggunakan cara yang pertama. Berikutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, semua kode programnya akan ditempatkan di dalam onCreate. Nah, untuk cara yang kedua, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu button yang kita gunakan. Oke, nama dari buttonnya saya beri nama button pad 1, misalnya apa ya, button P1 biar lebih gampang. Setelah dideklarasikan, oke, kemudian harus diinisialisasi buttonnya. Button P1 kita inisialisasi dengan memanggil metode findViewById r.id, kemudian nama ID dari buttonnya. Nah, ID buttonnya di button padding saya beri nama ID-nya dengan btn padding 1. Nah, ini tinggal kita pilih btn. Oke, ini padding 1. Oke. Deklarasi sudah, kemudian inisialisasi juga sudah, kemudian kita tambahkan eventnya event on click. Nah, ini set on click listener. Oke, kemudian tambahkan new on click. Nah, ini jangan diketik karena proses pengetikan akan menimbulkan kemungkinan errornya lebih besar. Lebih baik kita pilih. Nah, ini saya pilih dengan menekan tombol enter. Nah, ini sudah ditambahkan event dan metodenya on click. Nah, pada saat on click apa yang akan dikerjakan? Skenario-nya tadi sudah saya sampaikan, akan menampilkan pesan padding saja di klik. Oke. Padding pertama saja diklik, terus make tidak perlu diketik. Saya kerjakan dengan menekan tombol CTRL dan spasi. Lengthnya saya ubah misalnya long, lebih lama durasinya, dan panggil metodenya show. Oke, udah benar. Masih ada kesalahan, saya belum tahu salahnya apa. Kita lihat dulu. No suitable method found for make text.
Oh, sorry. Konteksnya bukan lagi di ini ya. Ini konteksnya berada di dalam button B1. Oke, oleh karena itu kita ganti konteksnya menjadi view.getContext. Oke, udah berhasil. Sama saja ya. Jadi pada dasarnya diisi dengan 3 parameter, parameter konteks, teks dan durasi. Kita running kembali apakah berhasil atau tidak. Berhasil ya. Nih, berhasil dengan baik. Oke. Kemudian yang berikutnya, button padding yang berikutnya. Nah, di sini deklarasi ini sudah berhasil button padding yang pertama. Saya ingin menambahkan button padding yang kedua dan menampilkan kalimat yang hampir sama, padding 2 saja diklik. Nah, saya tambahkan ya dengan cara yang kedua. Nah, akan tetapi sedikit berbeda. Di sini saya deklarasikan buttonnya button P2 sebagai deklarasi global. Nah, kalau yang tadinya deklarasinya objeknya adalah objek lokal, artinya lokal di sini button btn P1 hanya dikenali di method onCreate. Sedangkan kalau pendeklarasian global di sini, kalau saya deklarasikan global, artinya button btn P2 akan dikenali di semua metode, tidak hanya di method onCreate. Jadi bebas, silakan tentukan sendiri mau mendeklarasikannya sebagai lokal atau global. Nah, ini sebatas demo. Dan tetap setelah deklarasi ada inisialisasi. Nah, kemudian saya tambahkan kembali set on click listener new on click. Oke, sama seperti tadi. Terus make text, saya copy saja biar cepat. Oke, udah. Nah, sama persis. Ini cara yang kedua ya. Cara pertama sudah berhasil kita buat. Cara yang kedua, nah berikutnya adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga akan saya implementasikan pada button mix. Button mix akan menampilkan kalimat margin dan padding. Nah, saya mulai. Nah, untuk cara yang ketiga, semua button harus dideklarasikan secara global. Button btn M1 dan btn M2. Ini gaya penulisan boleh dipisah seperti ini kalau mau tidak salah. Oke. Dan sama seperti tadi, setiap ingin menggunakannya setelah dideklarasikan harus diinisialisasi dengan perintah find view by ID. Dan ID-nya saya tidak ingat, kita lihat dulu button
margin dan padding ini saya beri nama ID-nya button mix 1 dan button mix 2. Oke. Button mix 1 dan button mix 2. Oke, baik. Udah berhasil. Nah, kemudian deklarasi sudah, kemudian inisialisasi sudah. Nah, untuk cara yang ketiga, di sini kita akan mengimplementasikan event yang sama, mengimplementasikan onClick listener. Nah, bagaimana caranya? Di sini di activity-nya, di main activity kita implement onClick listener. Jadi tidak perlu diketik semuanya, tinggal dipilih onClick. Oke, udah. Nah, setelah ini akan ada indikasi error. Implements, keyword implements artinya diwajibkan untuk mengimplementasikan metode tertentu. Nah, untuk proses implementasinya sangat gampang sekali, otomatis dengan menekan tombol Alt Enter. Nah, ini sudah diberikan rekomendasi yang paling tepat, implementasi methods. Oke, diklik. Tentunya metode onClick. Oke. Nah, ini metode onClick ini saya hide dulu biar tidak terlalu banyak. Oke, di sini. Oke, di sini tinggal ditambahkan sedikit metode dengan switch atau if. Oke, saya gunakan saja switch view ini ya, view get ID, case-nya kalau ID-nya button mix 1. Misal sebagai contoh toast make text this, kemudian kalimat apa yang mau saya tampilkan. Kalimatnya adalah kalimat yang ada di button M1. Metodenya saya akan panggil getText dan durasinya short titik show. Oke, jangan lupa perintah break. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa kalau objeknya saya deklarasikan secara global, setelah dideklarasikan di inisialisasi, nah, objek tersebut akan bisa dikenali di seluruh metode. Nah, di sini saya bisa menggunakan objek btn m1 dan metodenya getText. Dan juga perlu diingat bahwa onCreate ini adalah salah satu daur hidupnya dari activity. Jadi pada saat di running, maka secara otomatis onCreate juga akan ikut dieksekusi. Oke, nah di sini
Teks apa yang mau ditampilkan? Teks yang ditampilkan adalah teks yang ada pada button BTN M1. Nah, hal yang sama juga saya gunakan pada button margin 2. Oh, sorry, mix 2. Saya copy saja. Kita lihat. Button M2. Atau saya gabung stringnya ya. Anda mengklik. Oke. Ini menyambung string di dalam bahasa pemrograman Java. Ini cukup dengan menggunakan operator tambah. Oke, running. Kita lihat hasilnya. Oh, ada yang salah ya. Oke. Di sini ada satu langkah yang saya lupa. Nah, di sini setelah mendeklarasikan, menginisialisasi, kemudian tambahkan satu baris kode program, set on click listener this, dan juga button M2 set on click listener this. Oke, kalau sudah, kita running kembali dan lihat hasilnya. Oke, udah berhasil. Kita lihat. Oke, udah berhasil dengan baik. Jadi sampai di sini kita sudah belajar banyak sekali. Saya ingatkan kembali, yang pertama kita belajar linear layout, dan linear layout ada orientasi yang kita inginkan, ada vertikal dan ada horizontal. Silakan dipilih. Kemudian juga ada atribut pada view. Jadi button itu dikategorikan sebagai view. Jadi semua komponen di dalam Android dikategorikan sebagai view. Jadi ada beberapa atribut yang saya perkenalkan di kesempatan kali ini. Silakan diingat-ingat kembali. Dan pada kode pemrograman saya memperkenalkan event on click dan bagaimana cara memanfaatkannya. Ada 3 cara. Silakan dipelajari kembali. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Baik, materi kali ini sudah saya sampaikan semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan selamat belajar.